Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan mempelajari interpolasi. Kita akan belajar dua metode. Yang pertama adalah interpolasi polinomial Newton, dan yang kedua adalah interpolasi polinomial Lagrange. Kita awali dengan pendahuluan. Bentuk umum persamaan polinomial order n adalah fx sama dengan A0 ditambah A1 dikali x ditambah A2 kali x pangkat 2 dan seterusnya sampai AN kali x pangkat n. Untuk n plus 1 titik data, kalau kita punya n ditambah 1 titik data, hanya terdapat satu polinomial order n atau kurang yang melalui semua titik data. Jadi kalau kita punya dua titik data, kita akan bisa menggunakan interpolasi polinomial order 1. Kalau kita punya 3 titik data, kita akan bisa mendapatkan atau melakukan interpolasi polinomial order 2. Kalau kita punya 4 titik data, kita bisa melakukan interpolasi polinomial order 3. Kita mulai dengan metode pertama kita, interpolasi polinomial Newton. Bentuk umum interpolasi polinomial order n adalah seperti ini. Fn, ini ordernya, x, sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan x min x0 ditambah B2 dikalikan x min x0 dikalikan x min x1 ditambah dan seterusnya. Ini kita beri nama persamaan pertama. Nah, persamaan interpolasi polinomial Newton order 1, kita menggunakan dua suku di sini. B0 ditambah B1 x min x0. Ini interpolasi polinomial Newton order 1, n-nya 1 di sini. Persamaan kedua. Nah, berdasarkan titik data yang ada, kemudian kita akan menghitung B0 dan B1. Titik data yang kita punya adalah X0 dan X1. Nah, koefisien B0 dihitung dari persamaan 2 dengan memasukkan nilai X itu sama dengan X0. Jadi X-nya ini kita ubah, kita substitusikan sama dengan X0. Sehingga Fx0 itu sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X0 min X0. Ini hilang. Sehingga nanti B0-nya itu akan sama dengan Fx0. Nah, persamaan 3 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Kita masukkan di sini. B0-nya sama dengan Fx0. Dan kemudian kita memasukkan nilai X itu sama dengan X1. Jadi X-nya diganti dengan X1. Nanti kita akan mendapatkan nilai B1-nya itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Ini adalah B1-nya. Sehingga nanti kita dapatkan untuk persamaan interpolasi polinomial order 1, itu kan sama dengan B0, di mana B0-nya sama dengan Fx0, ditambah dengan B1, di mana B1-nya adalah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikalikan X min X0. Bagaimana kalau order 2? Kalau order 2 berarti kita menggunakan 3 suku. B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1. Nah, berdasarkan titik data yang ada, kemudian dihitung koefisien B0, B1, dan B2. Nah, koefisien B0 dihitung dari persamaan kita di sini, dengan memasukkan nilai X sama dengan X0. Jadi ini diganti X0, ini diganti X0, ini diganti X0. Ini kan hilang, ini kan 0. Dikalikan berapapun 0, ini juga sama, hilang. Dikalikan berapapun sama dengan 0. Sehingga nanti B0-nya itu akan sama dengan Fx0. Sama seperti di order 1 tadi.
Nah, persamaan 6 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 5. Ya. Tapi sekarang kita mengganti atau mensubstitusikan X-nya itu sama dengan X1. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ya, fx1 itu sama dengan fx0 ditambah b1 dikalikan x1 min x0 ditambah b2 dikalikan x1 min x0 dikalikan x1 min x1. Ini kan 0 hasilnya. Ya, sehingga tinggal dua suku di sini. Kita akan mendapatkan nanti nilai b1-nya itu akan sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Sama dengan b1 yang kita dapatkan di orde 1. Nah, sekarang kita mencari B2-nya. Jadi persamaan 6 dan 7 tadi kita substitusikan ke persamaan 5. Ya. Dan kemudian kita masukkan nilai X sama dengan X2. Ini ya, X-nya kita ganti sama dengan X2. Kita sekarang mencari B2-nya. B2-nya akan sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 ya, dikurangi, ya ini B1-nya yang kita dapatkan dari slide sebelumnya tadi, ya, fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 dikalikan x2 min x1. Kemudian semuanya dibagi dengan x2 min x0 dikalikan x2 min x1. Ya. Nah, persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan 8 di sini. Ya, bahwa fx2 min fx1 dibagi x2 min x1 dikurangi fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 dibagi dengan x2 min x0. Ini B2-nya. Nah, bagaimana sekarang kalau untuk interpolasi polinomial Newton orde n? Ya, ini bentuknya bisa ditulis seperti ini. Ya. Untuk interpolasi polinomial orde n diperlukan n plus 1 titik data. Ya. Jadi kalau orde 7 ya berarti kita butuh 8. Ya. 7 ditambah 1 titik data. Nah, dengan menggunakan titik-titik data tersebut, ya, persamaan berikut ya, digunakan untuk mengevaluasi komponen B0-nya ya, sama dengan fx0, B1-nya sama dengan fx1, x0, B2-nya ya, fx2, x1, x0, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan evaluasi fungsi berkurung seperti di sini, itu adalah pembagian beda hingga. Pembagian beda hingga yang lebih tinggi terdiri dari pembagian beda hingga yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau kita punya interpolasi polinomial Newton orde 3 seperti ini. Ya. Kita punya 4 titik data, x0, x1, x2, x3. Nah, dari x0 kita punya nilai fungsinya adalah fx0. Dari x1 kita punya fx1, dari x2 kita punya fx2, dari x3 kita punya fx3. Nah, fx0 ini akan sama dengan b0. Kita ingat tadi ya, dari yang pemaparan orde 1, orde 2, ya, bahwa b0 itu sama dengan fx0. Nah, kemudian kita lari ke kolom 1 di sini ya. Ini adalah pembagian beda hingga dari kolom sebelumnya ya. Ini dapat dari fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Ini adalah B1-nya. Ya. B2-nya itu akan sama dengan kan, fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 min x1. Ini kita tulis di sini. Ya. Dikurangi B1 kita. Dan kemudian dibagi x2 dikurangi x0. Ini adalah B2 kita. Nah, untuk mencari B3, hal yang sama kita hitung. Ya. Kita hitung dulu di sini, ini berapa. Ya. Ini akan sama dengan fx3 min fx2 dibagi x3 min x2. Yang di sini, ini akan sama dengan fx3 x2 dikurangi fx2 x1 dibagi x3 dikurangi x1. Sehingga nanti B3-nya akan kita dapatkan dari fx3 x2 x1 dikurangi dengan fx2 x1 x0 dibagi x3
min X0. Ya. Mungkin sedikit membingungkan ya. Kita lihat saja langsung ke contohnya. Contoh 1 ya. Dengan menggunakan interpolasi polinomial Newton orde 1, berarti kita punya dua data ya. Hitunglah nilai ln 4. Nilai eksaknya ln 4 adalah 1,38269431. Ini data kita. Kalau ln 2 ya, itu akan sama dengan 0,693147118. Kalau ln 6 itu sama dengan 1,7917594649. Kita punya dua data, berarti kita bisa menggunakan interpolasi polinomial Newton orde 1. Nah, kita siapkan seperti ini ya. Kita punya dua data ke 0 dan data ke 1 ya. X0 dan X1. Tadi ln 2 dan ln 6 ya. 2 dan 6. Ln 2 itu nilainya sama dengan 0,69314718. Ln 6 itu sama dengan 1,7917594649. Nah, nilai 0,69 sekian ini adalah fx0 sama dengan b0. Sekarang kita tinggal mencari B1 di sini. B1-nya didapat dari mana? Akan sama dengan fx1 ya, 1,79 sekian ini dikurangi fx0 0,69 dibagi 6 dikurangi 2. Ya, kita akan dapatkan sama dengan 0,274953072. Ini adalah B0-nya, ini adalah B1-nya. Sehingga sekarang kalau kita harus menyelesaikan interpolasi polinomial Newton orde 1, itu akan sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0. Yang mau kita cari adalah ln 4. Kita tulis, ya, kita ganti X-nya dengan 4. B0-nya 0,693 di sini, ditambah B1-nya 0,274, ya, dikalikan X min X0. X-nya kan 4. Dikurangi X0-nya 2. Nah, kalau Sobat Sipil hitung, nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 1,242453324. Ini adalah hasil ln 4 ya, kalau kita menggunakan interpolasi polinomial Newton orde 1. Kesalahannya berapa? Sobat Sipil hitung. Ya, dari nilai eksak dikurangi dengan nilai hasil interpolasi kita dibagi nilai eksak dikalikan 100%. Kita dapatkan kesalahannya sebesar 10,38%. Ini kalau kita pakai orde 1. Tentunya kalau kita menggunakan orde yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan hasil yang tingkat kesalahannya lebih kecil, yang lebih baik. Ya. Nah, kita coba ya. Kalau sekarang kita punya 3 titik data, ln 2, ln 3, dan ln 6. Ya, kita punya 3 titik data. Kalau kita mau mencari ln 4, kita bisa menggunakan interpolasi polinomial Newton orde 2. Ya. Nah, kita siapkan tabelnya. Ya. Kita siapkan 3 baris untuk data kita. Data ke 0, data ke 1, dan data ke 2. Data pertama adalah 2. Ya. Data kedua adalah 3 dan data ketiga adalah 6 ya, atau X0-nya 2, X1-nya 3, X2-nya 6. Ln 2 itu sama dengan 0,693 sekian, ln 3 sama dengan 1,098 sekian. Ln 6 sama dengan 1,7917 sekian. Nah, sama seperti tadi, kita lakukan pembagian beda hingga. Ini menjadi B0. Ya, yang di sini nanti jadi B1. Ya. B1-nya dapat dari mana? Ya. 1,098 sekian dikurangi dengan 0,693 sekian dibagi 3 dikurangi 2. Ya, nanti kita dapatkan sama dengan 0,405465109. Nah, kita sekarang mau mencari B2.
Tapi untuk mencari B2 kita butuh hasil pembagian beda hingga di sini. Ya. Ini kita dapatkan sama dengan 1,7917 sekian dikurangi 1,0986 sekian dibagi 6 dikurangi 3. Nanti kita dapatkan sama dengan 0,231 sekian. Sehingga nanti B2-nya bisa kita dapatkan dari 0,2310 sekian dikurangi 0,4054 sekian dibagi 6 dikurangi 2 dibagi X2 min X0. Kita dapatkan nanti B2-nya sama dengan min 0,043604012. Dan kalau kita mau mencari berapa hasil dari interpolasi polinomial Newton orde 2, ya, kita bisa menggunakan 3 suku di sini. Ya. Yang kita mau cari kan tadi ln 4. Ya. B0, 0,693 sekian, ditambah B1, ya, 0,405 sekian, dikalikan X min X0, X-nya kita ganti 4, ya, X0-nya 2, ditambah B2, B2-nya negatif, ya, jadi dikurangi 0,043 sekian, dikalikan X min X0, X-nya 4, yang kita cari ln 4, dikurangi X0-nya 2, dikalikan X min X1, ya, X-nya 4, X1-nya ini 2. Sobat sipil bisa hitung, ya, nanti kita akan mendapatkan hasil interpolasinya adalah 1,416869374. Kesalahannya berapa? Tinggal sobat sipil hitung, ya. Nilai eksaknya berapa dari ln 4 dikurangi dengan nilai yang kita dapatkan, ya, dari interpolasi dibagi dengan nilai eksak kali 100, ya. Nanti akan sama dengan 2,21%. Ya, dimutlakkan ya sobat sipil. Nah, sobat sipil bisa lihat, begitu kita menggunakan interpolasi polinomial yang ordenya lebih tinggi, ya, hasil yang kita dapatkan lebih mendekati eksak. Kesalahannya lebih kecil. Ya. Kita coba satu lagi ya sobat sipil, kalau kita mau menggunakan interpolasi polinomial orde 3, ya, Newton orde 3. Berarti kita butuh 4 titik data. Ya. Data pertama ln 2 sama dengan 0,693 sekian. Data kedua ln 3. Ya, data ketiga ln 5 dan data keempat ln 6. Kita mau mencari ln 4-nya dengan interpolasi polinomial Newton orde 3. Ini nilai eksaknya misalnya. Nah, kita siapkan tabel untuk 4 data kita. Ya, kita punya 4 data 0, 1, 2, 3. X0-nya itu 2, ya, ln 2 kan. X1-nya 3, X2-nya 5, dan X3-nya 6. Ln 2 sama dengan 0,693 sekian, ln 3 sama dengan 1,098 sekian, ln 5 sama dengan 1,609 sekian, dan ln 6 sama dengan 1,7917 sekian. Nah, Fx0 ini menjadi B0. Sekarang kita hitung B1-nya. B1 akan sama dengan, ya, Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Nanti kita dapatkan B1-nya sama dengan 0,405465151009. Nah, sebelum kita menghitung B2, kita hitung dulu ke bawah di sini ya sobat sipil. Untuk mencari nilai di bawah B1, ya, ini akan sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Nanti kita dapatkan sama dengan 0,255412811. Dan untuk mencari nilai di sel di bawahnya lagi, itu kan sama dengan Fx3 dikurangi Fx2 dibagi X3 min X2. Kita dapatkan sama dengan 0,182321557. Baru kemudian sekarang kita berpindah ke kolom berikutnya. Ini nanti menjadi B2. Dapatnya dari mana? Dari sini, ya.
dari kolom sebelahnya di baris bawahnya 1 ya, dikurangi dengan di barisnya jadi 0,2554 sekian dikurangi 0,4054 sekian ya, dibagi, nah ini kan loncat 1 ya, 5 dikurangi 2. Nanti kita dapatkan sama dengan min 0,0500 sekian. Untuk sel di bawahnya juga sama. Ya, nanti akan sama dengan 0,182361 sekian dikurangi 0,2554 sekian dibagi 6 dikurangi 3. Nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 0,024363751. Nah, untuk mencari B3 ya kita melihat kolom sebelahnya akan sama dengan min 0,02436 sekian dikurangi min 0,0500 sekian dibagi X3 min X0 dibagi 6 dikurangi 2. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 0,00641342. Nah, ini adalah persamaan interpolasi polinomial Newton orde 3 ya. Berarti kita menggunakan 4 suku di sini. Yang kita cari adalah ln 4 ya. Kita ganti x-nya dengan 4 sama dengan B0 ya, 0,69 sekian ditambah B1 ya, 0,405 sekian dikalikan x min x0, x-nya 4, x0-nya 2 ya. Ditambah B2, B2-nya negatif, berarti kan dikurangi 0,05 sekian dikalikan x min x0 ya, 4 dikurangi 2 dikalikan x min x1. X1-nya ini 3 ya. Kemudian ditambah B3 dikalikan x min x0 ya, dikalikan x min x1 dikalikan x min x2. Kalau sobat sipil hitung ya, nanti kita akan mendapatkan hasil interpolasi orde 3-nya itu sama dengan 1,3912159694. Kesalahannya berapa? Kesalahannya sobat sipil hitung ya, dari hasil eksak dikurangi hasil interpolasi kita dibagi hasil eksak kali 100%. Kita akan dapatkan sama dengan 0,35%. Sudah lebih kecil dari 1%. Ya, semakin besar ya, atau semakin tinggi orde yang kita pakai, hasilnya akan semakin baik. Itu metode pertama. Sekarang kita lihat metode kedua, ya, interpolasi polinomial Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange itu hampir sama dengan interpolasi polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Untuk persamaan interpolasi polinomial Lagrange orde 1 ya, sama pakai 2 suku di sini ya, f1x sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikalikan fx1 x0. Nah, pembagian beda hingga yang ada di persamaan 11 ini mempunyai bentuk ya, fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Kita ingat di Newton tadi ya, atau sama dengan fx1 dibagi x1 min x0 ditambah fx0 dibagi x0 min x1. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 12 ini ke dalam persamaan 11, ya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, bahwa f1x sama dengan fx0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0 dikalikan fx1 ditambah x min x0 dibagi x0 min x1 dikalikan fx0. Ya. Dengan mengelompokkan suku-suku yang ada di ruas kanan, ya, nanti persamaan kita menjadi seperti ini. Ya. Atau kalau kita sederhanakan menjadi persamaan 13 di sini. F1x itu akan sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 fx0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0 fx1. Nah, persamaan 13 ini yang dikenal dengan interpolasi polinomial Lagrange orde 1. Ya, punya 2 titik data x0 dan x1.
pada saat kita mau di sini di suku pertama ada fx0, di sininya x1 dan x1, x0-nya di sini. Ini x yang kita cari. Ya. Saat kita menggunakan fx1, ya, ini menjadi x0 dan x0. Ya. Ini adalah x1-nya. Ini yang x yang kita cari. Nah, bagaimana kalau order 2? Sebetulnya prosedurnya sama, ya. Sehingga nanti kita mendapatkan persamaannya seperti ini. Ya. Sobat sipil lihat, ya. Pada saat kita mau menggunakan order 2, kita punya 3 suku. Karena kita punya 3 data. X0, X1, dan X2. Ya. Nah, saat kita menggunakan fx0, ya, sobat sipil lihat di penyebut di sini, ya, yang bagian depannya adalah x0 dan x0. Di bagian belakangnya, baik di penyebut maupun pembilang, sobat sipil tuliskan selain x0, ya, x1, x2. Sedangkan di kiri atas tuliskan x-nya saja. Nah, kita lihat di fx1 sama, ya. Berarti x1-nya kita tuliskan di kiri bawah. Selain x1, kita tuliskan di sisi kanannya x0 dan x2. Di kiri atas kita tuliskan x-nya. Pada saat kita menggunakan fx2, ya, x2-nya kita taruh di kiri bawah. Selain x2 kan ada x1 dan ada x0 dan x1, ya, kita tuliskan di kanannya. Di kiri atas kita tuliskan x-nya. Ini adalah untuk order 2. Nah, ini bisa diteruskan untuk order 3 dan seterusnya. Order 3 berarti kita punya 4 titik data. Ada fx0, ada fx1, fx2, dan fx3. Ya. Langkahnya sama, ya, sobat sipil. Jadi untuk persamaan interpolasi polinomial Lagrange order n, kita bisa melakukan hal yang sama seperti di sini. Ya. Secara umum bentuk interpolasi polinomial Lagrange adalah ini, ya, bahwa fnx sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai n untuk L1x dikalikan fxi. Ya, dengan i dari 0 sampai n. Ya, dengan li-nya seperti ini. Ya, di mana simbol B di sini ini merupakan simbol perkalian. Kalau sigma kan penjumlahan. Ya. Kita lihat, ya, untuk yang order 3. Nah, ini kan. Ya. Untuk order 3. Jadi nanti L0 dikalikan L0x dikalikan fx0 ditambah L1x dikalikan fx1 ditambah L2x dikalikan fx2 ditambah L3x dikalikan fx3. Berapa L0-nya? L0-nya ini. Berapa L1-nya? L1-nya ini. Ya, kalau kita kembali lihat, ya, di sini kita punya fx0. Nah, x0-nya ini kita letakkan di kiri bawah. x0, x0, x0. Di bagian kanan kita letakkan selain x0. Kita punya x1, punya x2, punya x3. Di kiri atasnya x-nya. Pada saat kita kalikan dengan fx1, x1-nya kita letakkan di kiri bawah. Ya. Di bagian kanannya selain x1 ada x0, ada x2, ada x3. Di kiri atasnya x. Saat kita kalikan dengan fx2, ya, di kiri bawahnya ini x2. Di bagian kanannya selain x2, ya, x0, x1, x3. Kiri atasnya x. Saat kita kalikan dengan fx3, kiri bawahnya x3 di sini. Kanannya adalah x0, x1, dan x2, ya, selain x3. Di kiri atasnya x-nya. Nah, mudah, ya, sobat sipil, ya, tidak perlu dihafalkan rumusnya, kita bisa buat dengan logika seperti itu. Kita lihat contoh 4, ya. Ini sama dengan contoh 1 yang diselesaikan dengan Newton, ya. Dengan menggunakan interpolasi polinomial Lagrange order 1, hitunglah ln 4 apabila diketahui ln 2-nya sekian dan ln 6-nya sekian. Nilai eksaknya sekian. Nah, kita coba selesaikan. Ini data pertama kita. X0-nya kan 2. Ln 2-nya sama dengan 0,693 sekian. Data keduanya ln 6. X1-nya 6. Hasil ln 6 sama dengan 1,79 sekian.
F1X-nya, ya, jadi hasil interpolasi Lagrange orde 1, rumusnya kan ini. Ya, saat di sini X0, ini kan X0. Di sini selain X0, ini X. Di sininya X1, depannya di sini X1. Ini selain X1, ya, X1, not X0, ininya X. Tinggal kita masukkan, Sobat Sipil. Ya. Kita mencari ln 4, X-nya kita ganti 4. Semua kita ganti 4 X-nya. X0-nya berapa? X0-nya 2. Ya, 2. Di sini X1, X1-nya berapa? 6. Ini X1, 6. Ini X0, 2. Fx0, 0,693. Fx1, 1,7917 sekian. Sobat Sipil tinggal hitung. Ya. Kita dapatkan sama dengan 1,242453324. Hasil yang kita dapatkan sama dengan yang kita dapatkan saat kita menggunakan interpolasi polinomial Newton. Yang ordenya sama. Kesalahannya juga kalau kita hitung, ya, itu sama, Sobat Sipil. Ya, 10,38%. Kita lihat yang ordenya lebih tinggi, contoh 5. Ya. Orde 2, kita punya 3 data. Ln 2, ln 3, ln 6. Ya. Jadi kita punya, ya, X0-nya 2, ini Fx0-nya, ln 2. X1-nya 3, ini ln 3-nya, Fx1, dan X2-nya 6. Ya, ini ln 6-nya, ya, Fx2. Nah, ini persamaan interpolasi polinomial Lagrange orde 2. Ya, ada 3 suku. Nah, sekarang Sobat Sipil tinggal masukkan angka-angkanya. Ya. Kalau kita mau mencari ln 4, X-nya kita ganti 4 semua. X-nya kita ganti 4 semua. X0 kita ganti 2, ya. X1-nya kita ganti 3, dan X2-nya kita ganti 6. Dikalikan F0, Fx1, Fx2. Ya. Nah, kalau Sobat Sipil hitung, ya, nanti kita akan dapatkan hasil interpolasi polinomial Newton, hasil interpolasi Lagrange-nya, ya, itu akan sama dengan 1,41686934 untuk orde 2. Ya. Kesalahannya berapa? Ya, kesalahannya akan sama dengan 2,21%. Sama dengan yang Newton tadi. Nah, bagaimana untuk yang orde 3? Ya, orde 3 kita butuh 4 data. Ya. Ln 2, ln 3, ln 5, ln 6 misalnya. Data yang kita punya. Kita mau mencari ln 4-nya. Ya. Kita mulai, ya. Ini data pertama kita, ya, X0-nya 2, ini ln 2, ini data kedua kita, ya, 3, ini ln 3, data ketiga kita 5, ya, ini ln 5, kemudian data keempat kita 6, ini ln 6. Nah, kita hitung dulu L-nya, ya, L0x yang nanti akan dikalikan dengan Fx0. Jadi X0-nya kita taruh di kiri depan, kiri bawah di sini, ya. Ya, kalau Sobat Sipil hitung, ya, kita akan mencari ln 4, berarti X-nya kita ganti 4 semua di sini. Ini X0-nya, ini X1, ini X2, ini X3. Ini untuk L0x. Kita cari juga L1x-nya, ya, yang nanti akan dengan Fx1, ya. Berarti di sini X1-nya di sini. Lainnya ini X0, X2, X3. Sobat Sipil masukkan, ya, X-nya 4, X0, X1, X2, X3-nya, nanti kita dapatkan hasilnya berapa. Kita hitung L2-nya, ya, nanti akan di X2. Ya. Kita masukkan nilainya 4, ya, X2, X1-nya 3, X3-nya 6, ya, dan seterusnya. Kita hitung, nanti kita dapatkan nilainya sekian. Dan L3X, ya, yang nanti akan dikalikan dengan Fx3. Jadi X3-nya di kiri bawah di sini. Ya. Kita masukkan angka-angkanya, ya. X-nya 4, X0-nya 2, ya, X1-nya 3, X2-nya 5, dan X3-nya 6. Kalau Sobat Sipil hitung, nanti kita dapatkan sama dengan ini. Nah, tinggal kita kalikan, Sobat Sipil, ya.
L0x ini kita kalikan dengan fx0, L1x kita kalikan dengan fx1, ya. L2x kita kalikan dengan fx2, L3x kita kalikan dengan fx3. Nah, seperti ini Sobat Sipil ya. Dan kalau Sobat Sipil hitung, nanti kita akan mendapatkan ya, hasil interpolasi orde 3-nya untuk mencari ln 4 itu sama dengan 1,391215694. Dan kalau Sobat Sipil hitung kesalahannya akan sebesar 0,35%. Ini juga sama kalau Sobat Sipil bandingkan dengan hasil yang interpolasi polinomial Newton, ternyata hasilnya sama ya dengan yang Lagrange, yang ordenya sama. Nah, demikian Sobat Sipil, video kita kali ini kita sudah belajar melakukan interpolasi ya untuk orde yang lebih tinggi dari yang biasanya kita lakukan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Sipil.